merespon positif adanya gerai layanan vaksinasi COVID-19. Pemkab Balangan melakukan pelayanan perdana keimigrasian. Petani lakukan tanam padi perdana di area wisata Rancah Mampulang. Tim vaksinator akan melaksanakan layanan vaksin door-to-door di Kecamatan Batu Mandi. Peringatan ke-93 Hari Ibu, Ketua TPP KK Balangan ajak para ibu terus berkarya. 18 sekolah di Balangan terima sertifikat PJAS aman. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Andela Putriani, berikut berterbangan selengkapnya. Puskesmas dan tenaga vaksinator membuka layanan vaksinasi pada hari Minggu dan membuka gerai layanan vaksin berkoordinasi dengan pihak Polres Balangan dimulai pada Kamis 9 Desember 2021. Percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Balangan sesuai arahan Ketua Satgas COVID-19 Abdul Hadi agar pada 20 Desember 2021 dapat tercapai 70%. Puskesmas dan tenaga vaksinator membuka layanan vaksinasi pada hari Minggu dan membuka gerai layanan vaksin berkoordinasi dengan pihak Polres Balangan dimulai pada Kamis 9 Desember 2021. Terdapat 16 layanan vaksinasi COVID-19 yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Balangan, salah satunya di Pasar Adaro Paringin dan Pasar Induk Paringin. Koordinator Imunisasi Puskesmas Paringin Ani Rahmawati mengatakan respon warga terhadap vaksinasi cukup baik. Ini alhamdulillah cukup bagus ya. Respon masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang kedua. Yang pertama itu sudah dilakukan dan lumayan bagus ini vaksinasi keduanya. Hari ini juga dilakukan vaksinasi di Puskesmas Paringin. Nah, selain di situ kita membuka di sini di Pasar Adaro karena titik-titik sentral yang sering didatangi oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa sekalian ke pasar sehingga untuk vaksinasi dipermudah akses. Ani Rahmawati menyampaikan selain di Pasar Adaro juga dilaksanakan layanan vaksin di Puskesmas Paringin. Ani Rahmawati juga menghimbau agar masyarakat jangan ragu melakukan vaksinasi. Ini salah satu ikhtiar untuk mencegah COVID-19. Penerima layanan vaksinasi di Pasar Induk Paringin Susanti memberikan respon positif adanya gerai vaksin di pasar. Hal ini memudahkan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi. Sangat bagus. Jadi orang yang belum vaksin kan bisa ke sini tahu. Jadi vaksin yang keberapa sudah? Kedua. Sebelumnya vaksin di Puskes. Di Puskes ya, Bu ya? Iya. Hari ini pakai vaksin apa? Sinovac. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Pelayanan keimigrasian di Kabupaten Balangan, diantaranya pembuatan paspor, telah resmi beroperasi dengan jadwal setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan pada hari Senin dan Selasa di eks-kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Balangan, Senin 13 Desember 2021. Pelayanan keimigrasian di Kabupaten Balangan diantaranya pembuatan paspor telah resmi beroperasi dengan jadwal setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan pada hari Senin dan Selasa di eks-kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Balangan, Senin 13 Desember 2021. Kepala Kemenkumham Wilayah Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari segala pihak, khususnya Pemkab Balangan yang mendukung penuh peningkatan pelayanan keimigrasian di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan. Lanjut,
Tejo Harwanto mengatakan bahwa dalam jangka panjang komitmen ini pun akan diperluas melalui pembentukan unit kerja kantor imigrasi di Kabupaten Balangan, di mana layanan fungsi keimigrasian tidak terbatas pada layanan pengurusan paspor saja, namun lebih menyeluruh sebagaimana fungsi kantor imigrasi. Selain itu, Tejo Harwanto juga menerangkan bahwa dokumen keimigrasian saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat, namun menjadi kebutuhan sekunder, bahkan bagi beberapa kelompok masyarakat menjadi kebutuhan primer karena paspor menjadi persyaratan wajib untuk dimiliki bagi tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Ditemui usai acara, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan kehadiran pelayanan keimigrasian di Kabupaten Balangan ini bermula dari penandatanganan kerjasama Pemkab Balangan dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan pada akhir Mei lalu. Dengan mengusulkan membuka layanan keimigrasian di Balangan serta menawarkan fasilitas dengan gedung kantor di lokasi strategis, hingga wacana tersebut direspon dan ditindaklanjuti dengan cepat. Alhamdulillah untuk pendirian OKK dan selanjutnya untuk pendirian imigrasi penuh itu di 2022 sudah kita anggarkan di posisi 90%. Nanti 10%-nya di APBD perubahan. Dan insya Allah kantor ini nanti di 2022 Februari kita desain, kita rombak sesuai dengan desain standar pelayanan keimigrasian. Lebih lanjut, Abdul Hadi menambahkan kantor dinas koperasi tersebut nantinya di tahun 2022 bulan Februari akan diubah sesuai dengan desain standar pelayanan keimigrasian dan berharap pada tanggal 8 April sudah melakukan launching pendirian unit kerja keimigrasian. Dewi Sinta dan juru kamera M. Andre melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Masuknya awal musim tanam pada tanaman padi sawah, kelompok tani di Desa Balida, Kecamatan Paringin bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Balangan dan asisten 3 Sekda serta unsur Forkopimda melakukan penanaman perdana di Desa Balida Kamis 9 Desember 2021. Masuknya awal musim tanam pada tanaman padi sawah, kelompok tani di Desa Balida, Kecamatan Paringin bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Balangan dan asisten 3 Setda serta unsur Forkopimda lakukan penanaman perdana di Desa Balida Kamis 9 Desember 2021. Kepala Desa Balida, Saridin mengungkapkan kelompok tani yang ada di Balida berjumlah 11 kelompok dan sedangkan luasan keseluruhan persawahannya ada sekitar 50 hektar. Dan ini diselenggarakan acara ini karena ada gabungan dari kelompok tani yang 11 tadi, yaitu Gabungan Sinar Harapan. Ini diselenggarakan tanam perdana di lokasi wisata kita Pasar Budaya Receh Mampulang. Selanjutnya Saridin menambahkan bahwa usai penanaman padi tersebut akan dilakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanaman padi agar mampu memberikan hasil yang baik. Sementara itu, Sekretaris DKP 3 Pemkab Balangan Rahimi menyampaikan untuk jenis padi yang ditanam ini merupakan jenis padi Impari 30. Karena desa Balida yang sementara siap untuk lahan dan masyarakatnya antusias untuk tanam perdana untuk menanam padi. Terakhir, Asisten 3 Sekretariat Daerah Pemkab Balangan Haji Ahmad Nasai berharap padi yang ditanam tadi bisa tumbuh subur dan bisa memberikan kemakmuran bagi petani di Desa Balida khususnya. Al-Qori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter,
hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Gencarkan capaian vaksinasi 70%, Puskesmas Batu Mandi bekerjasama dengan Polsek Batu Mandi melaksanakan vaksinasi di 3 tempat, Kamis 16 Desember 2021. Gencarkan capaian vaksinasi 70%, Puskesmas Batu Mandi bekerjasama dengan Polsek Batu Mandi laksanakan vaksinasi di 3 tempat, Kamis 16 Desember 2021. Kepala Puskesmas Batu Mandi Nurul Bahriah menyampaikan vaksinasi di Kecamatan Batu Mandi hari ini dilaksanakan di Puskesmas Batu Mandi, Polsek Batu Mandi, dan Desa Sungai Hanyar. Untuk vaksinasi hari ini kami laksanakan di 3 tempat. Yang pertama di Puskesmas Batu Mandi, terus yang kedua di Polsek Batu Mandi, dan ketiga di sini di Sungai Hanyar, Desa Batu Mandi. Nurul Bahriah menyampaikan untuk target capaian 70%, Kecamatan Batu Mandi capaian vaksinasinya sudah 59%. Sampai kemarin kan yang sudah ada penghitungannya dari kabupaten, kita sudah baru mencapai 59% dari harapan kan 70% yang harus kita capai. Jadi kami sekitar 11% lagi untuk mencapai 70%. Lanjut, Nurul Bahriah menyampaikan bahwa capaian masih belum maksimal. Untuk menarik antusiasme masyarakat, jadi kemungkinan mulai Sabtu dan seterusnya akan melaksanakan vaksin door-to-door. Membenarkan hal ini, Koordinator Imunisasi Puskesmas Batu Mandi, Khairil Anas, juga mengatakan antusiasme masyarakat dan kesadaran vaksinasi sangat mendukung capaian vaksin 70% di Kabupaten Balangan pada 20 Desember 2021. Mungkin adanya peningkatan antusiasme masyarakat tentang kesadaran vaksinasi, agar pencapaian kita di tanggal 20 Desember nanti tercapai sampai 70%. Dan tentang door to door itu insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Mungkin istilahnya bisa dengan istilah sweeping bagi masyarakat yang belum divaksin. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mencapai 70% di tanggal 20 Desember tahun 2021. Masyita dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan peringati Hari Ibu ke-93. Rangkaian acara diisi seminar parenting dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju di Mahligai Mayang Maurai, Senin 20 Desember 2021. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan peringati Hari Ibu ke-93. Rangkaian acara diisi seminar parenting dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju di Mahligai Mayang Maurai, Senin 20 Desember 2021. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi mengatakan Hari Ibu diperingati untuk mengingat jasa para ibu yang sudah merawat, mendidik, serta membesarkan anak-anaknya. Mengadakan Hari Ibu untuk mengenang jasa ibu yang sudah merawat, melahirkan kita, karena betapa seorang ibu itu luar biasa. Dia bisa menjadi istri, dia bisa menjadi ibu dari anak-anaknya, dia bisa berkarir, dan dia bisa juga menjaga rumah tangganya.
Sri Huriati Hadi menyampaikan pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Terakhir, Sri Huriati Hadi berpesan agar peringatan Hari Ibu ini dapat memotivasi ibu-ibu khususnya di Kabupaten Balangan untuk tetap berkarya, mengingat kesetaraan gender sudah digaungkan dalam waktu lama. Peringatan Hari Ibu ini motivasi ibu-ibu di Kabupaten Balangan khususnya untuk lebih berkarya, karena memang kesetaraan gender sudah digaungkan sudah waktu lama. Jadi perbedaan penduduknya juga antara perempuan dan laki-laki sudah tidak jauh berbeda. Jadi mudah-mudahan kita para ibu-ibu selalu berkarya untuk anak-anak kita. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin melalui Badan POM Hulu Sungai Utara melakukan penyerahan sertifikat sekolah dengan PJAS aman dan sertifikat izin edar pangan olahan di Aula Benteng Tundakan, Rabu 14 Desember 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Andela Putriani, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan segera bervaksin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin melalui Badan POM Hulu Sungai Utara lakukan penyerahan sertifikat sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah atau PJAS aman dan sertifikat izin edar pangan olahan atau MD di Aula Benteng Tundakan, Rabu 15 Desember 2021. Dengan terbitnya sertifikat ini kiranya dapat menambah motivasi komunitas sekolah untuk semakin meningkatkan keamanan pangan jajanan anak usia sekolah di lingkungan sekitar. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasihnya dan apresiasi atas keberhasilan 18 sekolah di Kabupaten Balangan dalam meraih sertifikat sekolah dengan PJAS aman, serta penyerahan 1 sertifikat MD yang diraih oleh industri pangan olahan dari Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, yaitu produsen gula semut merek Laang Balangan. Kepala Badan POM di HSU Bambang Heri Purwanto menyampaikan sertifikat sekolah dengan PJAS aman ini diserahkan kepada 18 sekolah, yaitu 15 sekolah SD dan 3 sekolah tingkat SMP. Kita berharap sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PJAS aman ini itu tetap melakukan pemantauan terhadap jajanan yang ada di sekolahnya dengan melakukan self assessment, yaitu melakukan penilaian sendiri dan melakukan pengawasan terhadap penjual-penjual yang dari luar yang mungkin menjual produk jajanannya kepada anak-anak didiknya di sekolahnya. Sementara itu, Bambang menambahkan sertifikat PJAS yang diserahkan tersebut baru sebagian sekolah yang ada di Kabupaten Balangan. Maka untuk itu nantinya di setiap tahun akan menambah ke sekolah lainnya yang masih belum mendapatkan sertifikasi, agar sekolah yang lain bisa turut serta ikut dalam program ini. Salah satu penerima sertifikat, Kepala Sekolah SD Negeri Mungkur Uyam, Solihin, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas sertifikat yang diterimanya ini, sehingga melalui hal ini ke depan SD Negeri Mungkur Uyam bisa menjaga amanah tersebut untuk dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak didiknya terkait bagaimana bisa mendapatkan makan yang aman dan tidak berbahaya.
Alhamdulillah kami sangat bersyukur telah mendapat penghargaan seperti ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan POM Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan penghargaan kepada kami, mempercayakan kepada kami untuk menerima sertifikat ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kami bisa menjaga amanah untuk dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak didik kami untuk bagaimana bisa mendapatkan makanan yang aman. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.